Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Haryanti selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Saya bernama Gilva Surya Ginafa dengan NIM 22404035 akan menjabarkan materi tentang perjanjian MOU atau Memorandum of Understanding dan EMOU atau Electronic Memorandum of Understanding sebagai tugas pra-UAS. Saya akan menjelaskan materi tersebut menggunakan animasi yang saya isi dengan suara saya sendiri. Berikut videonya. Hai teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan waktu mendengar kata janji? Apakah saat kita janjian dengan teman untuk makan bersama, atau saat kamu berjanji untuk hidup semati dengan pasanganmu? Teman-teman tahu nggak sih kalau negara juga bisa bikin janji dengan negara lain, atau negara Indonesia melakukan perjanjian dengan organisasi internasional. Lalu apa sih perjanjian itu? Perjanjian itu hampir sama kayak kita ingin mengenal seseorang dengan serius. Kita mulai mencari kesamaan dan akhirnya timbul rasa cinta. Kemudian memperkenalkan kepada orang tua dan akhirnya membuat perjanjian pernikahan. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Syarat hukum perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320 ada 4. Yang pertama, sepakat yang mengikatkan diri. Yang kedua, percakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu hal atau objek tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Lalu kenapa dalam perjanjian harus ada tanda tangan tertulis di atas kertas? Karena hal itu semacam bukti bahwa kedua pihak telah melakukan kerjasama dengan syarat-syarat tertentu. Jika ada salah satu pihak mengingkari, maka kita bisa dibawa ke ranah hukum. Sebab itu perjanjian bersifat mengikat. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perjanjian. Yang pertama, surat An-Nahl ayat 91 tentang memerintahkan untuk menepati janji kepada Allah dan tidak melanggar sumpah. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 1, isinya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menepati janji kepada Allah dan sesama manusia. Yang ketiga, surat Al-Hadid ayat 8, yaitu Allah mengatakan bahwa telah mengambil janji setia dari orang-orang mukmin. Yang keempat, surat Al-Fatih ayat 1-3 menjelaskan tentang perjanjian Hudaibiyah dan kemenangan terbesar umat manusia. Dan yang terakhir, surat At-Taubah ayat 12 memerintahkan untuk memerangi pemimpin-pemimpin kafir yang melanggar sumpah setelah ada perjanjian. Nah, itu tadi pembahasan terkait perjanjian. Selanjutnya kita akan ke poin yang kedua, yaitu Memorandum of Understanding atau bisa disingkat MOU. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang MOU atau Memorandum of Understanding. MOU disebut juga nota kesepahaman, yaitu suatu bagian yang berkaitan dengan kehidupan bisnis. MOU itu sama kayak kita melakukan kerjasama dengan teman lain atau berkelompok di sekolah. Nah, MOU adalah suatu dasar dalam penyusunan kontrak yang akan ada pada masa mendata berdasarkan pada hasil pemufakatan pihak-pihak yang bersangkutan dengan bentuk tertulis maupun lisan. Contoh dari MOU yaitu ASEAN atau bisa disebut juga Association of Southeast Asian Nations
Ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan seluruh negara bagian Asia Tenggara. MOU hanya sebagai pendahuluan dan berisi hal-hal pokok saja. Dalam MOU itu, kesepakatannya diibaratkan kayak kamu mau manggil pasangan ayang atau beb. Tergantung kesepakatan kalian berdua. Selanjutnya yaitu penerapan MOU dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah kerjasama internasional, yaitu berisi persetujuan atau agreement atau treaty. Ini adalah kerjasama yang berbentuk bilateral, regional, dan multilateral, dan hal yang disepakati spesifik, misalnya mengenai perpajakan, perlindungan pagar budaya, atau pemberantasan korupsi. 2. Politik keamanan, yaitu kerjasama menjaga perdamaian di kawasan regional. Yang ketiga, ekonomi, yaitu menciptakan kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya. Yang keempat, sosial budaya, untuk memperkuat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Kemudian ada jenis-jenis MOU, ada 2. Yang pertama, MOU yang bersifat nasional. MOU ini dibuat oleh kedua belah pihak yang berasal dari Indonesia, bisa warga negara atau badan hukum Indonesia. Yang kedua, MOU yang bersifat internasional. MOU yang dibuat pemerintah Indonesia dengan pemerintah luar negeri. Kemudian untuk ciri-ciri MOU ada 6. Yang pertama, isinya ringkas. Yang kedua, berisikan hal-hal pokok saja. Yang ketiga, bersifat pendahuluan. Yang keempat, mempunyai jangka waktu. Yang kelima, dibuat di bawah tangan. Yang keenam, tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa. Contoh dari MOU sendiri yaitu MOU Assessment Indi 4.0 untuk BUMN. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita bersama Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penandatanganan MOU Assessment Indonesia Industri 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0 untuk BUMN di Jakarta pada tanggal 22 April 2021. Contoh yang kedua yaitu penandatanganan MOU di Dukcapil Kota Pekanbaru dengan PT Pos Indonesia pada tahun 2020. Adapun kerjasama ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan mengantarkan langsung dokumen yang telah tercetak ke rumah warga. Harapan dari kerjasama ini dapat menjadi solutif bagi kemudahan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya yaitu EMOU atau Electronic Memorandum of Understanding. Dapat didefinisikan sebagai dokumen digital yang menyatakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih secara elektronik. Perbedaan utama dari EMOU adalah bentuknya yang digital, yang penandatanganannya dilakukan secara elektronik. Lalu apa saja sih penerapan dari EMOU? Yang pertama, pemerintah Indonesia sering menggunakan EMOU dalam kerjasama kementerian atau negara lain dalam pengembangan proyek infrastruktur atau teknologi. Yang kedua, contoh perusahaan menggunakan EMOU mempercepat kesepakatan dengan mitra bisnis internasional tanpa tatap muka langsung. Selanjutnya, ciri-ciri dari EMOU yang pertama berbentuk elektronik, yang kedua tanda tangan elektronik, yang ketiga legalitas diakui secara hukum, yang keempat kemudahan akses dan distribusi, yang kelima keamanan yang lebih tinggi, yang keenam efisiensi waktu dan biaya. Cukup sekian atas materi tentang perjanjian MOU dan EMOU yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah atau
atau kurang kata saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.